Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dengan Science Video. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, jadi apa nih makanan kesukaan kamu? Nasi goreng, burger, cupcake, atau es krim nih? Tahu nggak nih bagaimana manusia memproses makanannya di dalam tubuh? Organ pencernaan manusia. Organ pencernaan berbentuk saluran panjang dari mulai mulut sampai ke anus. Organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas atau mengunyah makanan. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap untuk membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pialin. Enzim pialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga, lambung. Lambung berbentuk seperti kantung yang terletak di dalam rongga perut sedikit sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Pada dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan. Nah, ada enzim-enzim utama yang terkandung dalam getah lambung. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Yang kedua, enzim lipase berfungsi untuk memecahkan lemak. Dan yang ketiga, enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. 4. Usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecahkan protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses. Dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta mengatur kadar air dalam feses. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi.
Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke dalam lambung. Bolus didorong masuk ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung, bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk ke dalam usus halus. Kimus kemudian masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus, juga tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan akan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya yang akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus.